Nanti gimana? Tenang aja, ada Allah gitu. Makanya kan dulu kan istri-istri dulu, para ulama-ulama kita kan ketika suaminya berangkat beraktivitas, mereka lepas suaminya, dan salah satu mereka lepas suaminya bekerja atau beraktivitas, dan salah satu riwayat mengatakan, mereka katakan bahwa berangkatlah suamiku, kami sabar dengan perihnya himpitan dunia, tapi kami tidak akan sabar dengan pedihnya siksa pada hari kiamat. Jangan bawa harta kecuali yang halal ke rumah, walaupun kecil, walaupun 1 rupiah, walaupun 2 rupiah. Jangan bawa yang haram ke sini, kasih yang halal aja. Suami kan mantap gitu, oh iya, tenang, istri saya nggak ada isu berarti, walaupun sedikit, yang penting halal. Itu istri zaman bahala tuh begitu. Jadi nggak nuntut apa-apa, tuntutannya cuma tolong kasih yang halal, tolong kasih yang halal. Insya Allah kita sabar dengan yang sedikit, kita sabar dengan perihnya rasa lapar, kita sabar dengan perihnya mungkin sakit mah karena terlambat makan, nggak ada uang. Tapi kita nggak akan sabar dengan perihnya api neraka, perihnya dibakar di jahanam. Tolong jangan buat kita seperti itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang muliakan, dia akan berdiri di samping suaminya agar suaminya di atas kebenaran, di atas ketaatan, dan nggak goyah. Dan dia ngebantu suaminya bahagia. Lihat, ini penting, catat, wa alama fihi sa'ada wal falah. Dan dia mensupport suaminya agar mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi dia nggak egois, dia nggak berpikir dirinya sendiri. Dia akan berpikir, apa yang membuat suami saya senang ya, apa yang membuat suami saya bahagia, apa yang membuat suami saya itu merasakan kenyamanan, dan dia akan berikan itu. Dia akan bantu suaminya untuk bahagia, dia akan bantu suaminya untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan, kenyamanan, walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri, walaupun dia harus tahan egonya, dia harus korbankan ambisinya, tapi demi suaminya. Itu al-muwasiyah. Dia nggak egois, dia nggak kekanak-kanakan, dia nggak hobi nuntut hak, bahkan dia tanggalkan haknya demi suaminya, biar suaminya nggak pusing mikirin dia, biar suaminya nggak ada beban, biar suaminya bisa fokus ke yang lebih besar, dan seterusnya. Dia nggak mau waktu suaminya habis cuma buat ngurusin dia aja. Dia ingin memberikan sesuatu buat suaminya biar suaminya lebih maslahat, lebih manfaat, dan lain sebagainya. Itu al-muwasiyah. Apa yang membuat suami saya bahagia, saya akan support. Apa yang membuat suami saya senang, saya akan dukung. Tapi mengorbanin kamu loh mbak, nggak masalah. Semoga Allah tolong. Itu al-muwasiyah. Itu wanita-wanita terbaik. Dan wanita nggak mungkin nggak ditolong sama Allah, tuh nggak mungkin. Wanita-wanita seperti ini nggak mungkin nggak ditolong sama Allah. Itu pasti ditolong oleh Allah, pasti dikasih keberkahan, pasti dikasih pahala besar. Jadi dia hobi menolong suaminya. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa korbankan, apa yang saya bisa perjuangkan untuk kebahagiaan suami saya dan kenyamanan suami saya, dan seterusnya. Dan Allah nggak akan zalim kok. Alam semesta ini punya Allah, ada yang punya. Ketika Allah lihat kita berkorban, Allah akan berikan. Kan wasbir, sabarlah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik, kan begitu. Jadi Allah pasti akan ganti. Tapi begitulah wanita terbaik. Wanita terbaik tidak berpikir hak, tapi berpikir kewajiban. Dan bukan hanya sebatas kewajiban, dia berpikir apa yang bisa membuat suaminya bahagia, apa yang bisa membuat suaminya bahagia. Dan dia yakin Allah pasti akan mengganti. Allah berfirman sekali lagi dalam surat Hud ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Lalu ditutup dengan sebuah penutupan yang sangat indah, idza taqainallah, jika wanita itu bertakwa kepada Allah.
jika wanita tersebut bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Artinya sifat-sifat di atas, al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, tidak akan bermanfaat, tidak akan mengangkat derajat seorang wanita jika orientasinya hanya dunia, jika orientasinya hanya cinta kepada suami sebatas cinta wanita kepada laki-laki. Makanya para ulama mengatakan anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'ati bidza idza taqatillaha. Sesungguhnya sifat-sifat di atas baru bermanfaat bagi seorang wanita jika dia bertakwa kepada Allah. Kalau saja ada wanita yang penuh kasih sayang, perfect lah, cinta dan kasih sayangnya, lembutnya udah perfect, al-walud, lalu banyak anak, udah kalimatnya halus, hatinya penuh dengan cinta, kalimatnya juga halus, performanya Masya Allah, selalu tampil cantik bak bidadari di hadapan suami, lalu banyak anak gitu loh. Jadi penampilan cantik bak bidadari, anak 19 misalnya, Masya Allah, anak 19 penampilan tetap cantik, muatiyah, pendengar yang baik, taat, responsif, nggak sombong, selalu tawadu di hadapan suami, lalu muasiyah, selalu menolong suami, wahia tatlubu bidzalika amra dunya laysat muttaqiyatan lillah. Tapi yang jadi masalah, wanita ini yang perfect tadi tuh, yang semua sifat ada, semata-mata mencari hal duniawi, dan dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia nggak bertakwa kepada Allah. Lam tufitha bihadhihi sifat, tidak ada manfaatnya buat dia punya sifat-sifat di atas. Walam tanfa'ha, dan tidak ada manfaatnya. Wa innama takunu hadhihi sifat nafi'atan laha, karena sifat-sifat di atas baru bermanfaat buat dia jika dia lakukan itu, dia miliki itu, talaban li ridallah azza wa jal, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, wa sa'yan fi tahqiqi taqwa, dan upaya untuk meraih ketakwaan. Jadi mencari ridha Allah dan berusaha bertakwa. Nah, wanita bertakwa bukan hanya begini aja, dia akan jaga sholat, dia akan jaga tauhidnya, dan dia tidak mau melakukan kesyirikan, dia jaga busananya di luar rumah, dia jaga zikirnya, dia berusaha bertakwa kepada Allah. Jadi sifat-sifat di atas tidak ada manfaatnya jika hanya sebatas cinta wanita ke laki-laki, hanya untuk mendapatkan dunia, gak ada manfaatnya. Harus lahir dari ketakwaan, mencari ridha Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baru dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, wanita terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin. Jadi hubungan rumah tangga itu bukan sebatas hablum minan nas. Kita itu lakukan semuanya taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, dan untuk mewujudkan ketakwaan kita. Dan ini tentang kita dengan Allah. Sekali lagi, ini tentang kita dengan Allah. Makanya wanita terbaik itu nggak peduli direspon positif atau negatif oleh suaminya. Dia udah lakukan semuanya, tapi suaminya tetap dingin, tetap kaku, tetap nggak romantis, tetap aja dia main di level tersebut. Karena sekali lagi, ini tentang dia dengan Allah. Tujuannya adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho suami semata. Betul, dia mencari ridho suami karena Allah ridho kepada dia jika suaminya ridho kepada dia. Unzuri aina anti minhu, lihatlah bagaimana suamimu menyikapimu, atau lihatlah suamimu
dalam menilaimu karena suamimu surga atau nerakamu. Tapi hanya sebatas cinta wanita ke laki-laki, tidak. Ini tentang mencari ridho Allah. Ini tentang keikhlasan. Ini tentang penghambaan. Ini tentang penghambaan di dalam rumah tangga. Dan bagaimana kita meraih ketakwaan. Hadis yang sangat menarik, hadis yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi ibrah bagi kita. Al-wadud, al-walud, al-muwatiyatu, al-muwasiyatu idza taqainallaha. Penuh cinta dan kasih sayang, subur, dan kalau punya penyakit atau kendala tanpa ada kelalaian, tidak ada masalah. Hal yang ketiga, hobinya adalah menjadi pendengar sejati, pendengar setia, nurut, taat, dan respon, tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, dan terus merasa rendah dan nol di hadapan suami. Lalu dan tentu saja yang pertama merasa rendah di hadapan Allah. Lalu dia lalu muasiyah, hobinya menolong suaminya, dan semua itu dilakukan dalam rangka takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dan ingat hadis Muslim, at-taqwa, ini kita kunci dengan ini, dengan hadis Muslim. Nabi katakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi at-taqwa hahuna. Inti ketakwaan itu di sini. Sambil menunjuk qalbu beliau. Jadi ingin jadi wanita terbaik, yang pertama kali dibangun adalah kebersihan hati, amalan hati, hati yang bersih dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, hati yang ikhlas, hati yang mencari ridho Allah, sehingga semuanya dilakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ana ada pertanyaan. Apakah boleh ana masih sering ingat kesalahan suami ana setahun yang lalu? Suami pernah mencoba selingkuh. Ana masih sakit kalau mengingatnya, karena kalau pada saat itu ana tidak marah, suami malah mau meneruskan hubungan yang serius dengan wanita itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, tujuan kita itu, atau perintah Allah kepada kita bukan mengingat kesalahan-kesalahan orang. Perintah Allah kepada kita adalah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang, bukan mengingat kesalahan suami, bukan mengingat kesalahan istri, bukan mengingat kesalahan pasangan, tapi mengingat keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Jadi nggak ada perintah mengingat kesalahan pasangan. Akhirnya karena kita mengingat kesalahan pasangan, kita jadi sakit hati. Itulah ucapan Ibnul Aun, kata beliau, zikrun nasida, nginget manusia itu, nginget makhluk, dan kesalahan makhluk itu hanya jadi penyakit. Nah itu hanya jadi penyakit. Jadi kalau kita pengen penyakit, ya udah banyak-banyak ingat aja deh. Kalau kita ingin sembuh, kita ingin sehat, kita ingin tenang, perbanyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi tutup buku aja, udah tutup.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya untuk kajian nanti siang. Nanti siang. Berarti ini pertanyaan dari pagi dong ya. Luar biasa nih. Nanti siang. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak. Suami saya sedang dimabuk cinta dengan perempuan lain dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa. Suami saya jarang pulang ke rumah kami dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang satu karena ada perempuan itu di rumah itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya Pak Ustadz? Karena banyak juga rumor yang mengatakan mereka sudah nikah siri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadapi ini dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Coba perbaiki hubungan dengan yang mengatur seluruh episode-episode takdir kehidupan kita. Episode-episode takdir kehidupan kita itu dulu deh. Kita mau ngatur suami itu susah, jamaah ibu-ibu sekalian. Banyak kendalanya. Kita jangankan ngatur suami, mau bicara sama suami, banyak ibu-ibu kesulitan. Ustaz, aku tuh pengen banget bicara serius tentang hal-hal serius dengan suami, tapi suami diajak ngomong serius tidur lah, main gadget lah, ngajak bercanda lah, nggak pernah bisa bicara serius. Tuh kan? Tapi pertanyaannya, bisa nggak doa serius atau bermunajat kepada Allah, berkholat kepada Allah? Pernah nggak Allah bilang nggak punya waktu dengan kita? Nggak pernah. Tapi kenapa kita menyanyiakan hal itu? Hadirin